Pernyataannya dari Pak Freddy ini dianggap bahwa ini ada pelanggar hukum gitu ya. Karena dengan menunjuk posisi PLH Sekda Provinsi itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Negara, administrasi. Kita lanjut, Freddy menegaskan kebijakan itu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah karena kewenangan PLT tak sebesar pejabat definitif. Kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang administrasi pemerintahan. Tandas Freddy. Lanjut Freddy, PLH adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Itu definisinya menurut Bang Freddy ini. Saya ulangi, PLH adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Ini berarti pejabatnya masih ada dan belum pensiun atau tidak alih fungsi, cuti sakit atau cuti menjalankan ibadah haji. Maka selama pejabatnya sementara cuti, atasan atau gubernur memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian, sifatnya sementara. Jadi PLH itu menurut definisi Undang-Undang 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menurut Bang Freddy itu adalah pelaksana PLH itu sementara gitu, sifatnya sementara, dan pejabat definitifnya masih ada. Hari ini posisinya adalah PLH, pelaksana harian. PLH itu sepanjang yang kita pahami adalah kalau sedang berhalangan, pejabat definitifnya ada tapi berhalangan. Misalkan menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, atau ada tugas-tugas lain. Berhalangan itu, tidak tetap ya? Tidak berhalangan ya, tetap ya? Ya, artinya personelnya ada. Itu sepanjang yang kita pahami, yang dipahami oleh teman-teman seperti yang disampaikan kolega saya dari fraksi Golkar itu. Ini kami sudah berapa lama ya di Jawa Timur posisi ini? Sudah sekitar 3, 4, 5 bulan yang lalu mungkin. Ya. Begitu. Jadi kita berharap kayak seperti itu, pada. Ya, bukan hanya posisi sekda, tapi ada sekitar 13 atau 14 kepala UPD, dan selebihnya itu jabatan-jabatan utama seperti wakil direktur dan lain sebagainya, wakil direktur rumah sakit dan lain sebagainya. Hari ini kita mengalami. Catatannya Pak Dewan, posisi pejabat yang masih kosong hampir hari ini yang di Jawa PLH atau PLT itu berapa Pak Dewan? 13? Kalau kepala-kepalanya ya. Tapi kalau kita bicara jabatan utama itu sekitar 20. Ya. Gitu. Jadi memang seharusnya kalaupun misalnya itu PLT, memang kalau berhalangan tetap seharusnya secara teori itu memang harus diangkat dengan PLT, bukan PLH. Bukan PLH. Karena memang ada hal-hal yang cukup fundamental terkait dengan PLH sama PLT ini. Taruhlah misalnya untuk PLH ya. Itu bisa melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dia tidak bisa membuat kebijakan yang strategis. Untuk Jawa Timur misalnya kebijakan-kebijakan strategis itu tidak bisa dilakukan oleh PLH karena sifatnya strategis. Misalnya mau mengadakan kebijakan yang sifatnya strategis, mengangkat pegawai kah atau mecat kah dan lain sebagainya kah, itu nggak bisa hanya dilakukan oleh PLH, termasuk bahas perda segala macam. Yang sifatnya strategis itu tidak bisa dilakukan oleh seorang PLH. Kosongan jabatan sekda itu kita baca di dalam pasal 214 Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya di situ ditentukan bahwa ketika terjadi kekosongan sekda provinsi, maka harus diisi dengan penjabat. Jadi terjadi kekosongan, maka sebelum adanya sekda definitif, maka harus diangkat penjabat. Itu adalah penjabat, bukan pejabat, penjabat. Jadi sebelum diangkatnya sekda definitif, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat 5 hari bahkan ditentukan di dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Di Perpres nomor 3 tahun 2014 tentang penjabat sekretaris daerah, 5 hari setelah adanya kekosongan sekda itu wajib dilakukan proses penelitian penjabat ya. Jadi sebelum terpilihnya sekda definitif, maka harus diisi oleh penjabat sekda. Kan ya? Pak Sekda, Nah, sebelum lanjut Pak Dokter. Bedanya penjabat dengan PLT atau PLH apa Pak Dokter? Nah itu kalau PLH karena kalau PLT tadi sudah jelaskan karena berhalangan sementara, misalnya umroh misalnya atau ke luar negeri kan, itu PLH. Tapi kalau PLT dia misalnya karena tersangkut kasus misalnya ya. Jadi sebelum adanya putusan ingkrah maka harus PLT dulu. Itu karena berhalangan tetap. Tapi kalau terjadi kekosongan dalam cerita ini dalam Sekda Jawa Timur kita sekarang ini kasusnya adalah inkasu adalah kekosongan hukum, kekosongan jabatan. Aturan di dalam perpres itu mengatur ada kekosongan sekda dan berhalangan tetap, begitu kan? Begitu. Jadi ini menjadi kacau, diskusinya menjadi kacau, jadi nggak nyambung semua, karena memang sejak awal istilah PLH ini sudah keliru gitu. Jadi aturan ke bawahnya juga bingung kita mau mengurainya dari mana. Karena begini, kalau Pak Dewan, kalau ya. PLH-nya kan sudah clear tadi. Kalau PLH dalam konstruksi rezim Undang-Undang 30/2014 seperti yang Pak Dewan jelaskan. Cuma Perpres 3 2018 itu ada jeda waktu 5 hari yang memberikan kewenangan kepada gubernur kalau usulan menjadi penjabat itu tidak belum dijawab oleh gubernur, Depdagri, gubernur mempunyai kewenangan mengangkat PLH. Kan gitu Pak Dewan? Bukan, begini. Kita ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 30 2014, Pasal 14 Ayat 2 huruf A. Di situ disebutkan kalau PLH itu pejabat definitifnya ada tapi hanya berhalangan sementara yang biasanya tidak lebih dari 15 hari. Artinya harus ada pejabat definitif, Mbak, tapi dia berhalangan umroh, haji dan lain sebagainya, baru ada PLH. Begitu, Pak. Itu clear, Kalau masalah itu clear Pak Dewan. Kenapa? Clear dalam konteks itu, kita clear sebetulnya, diskusinya clear dalam konteks itu. Artinya kalau ini belum clear karena apa? Karena tidak ada pejabat definitif. Kenapa harus ada PLH? Kebijakan gubernur mempertahankan PLT Sekda Pro Jatim hingga jelang pembahasan perubahan APBD Jatim 21 nampaknya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Bahkan lembaga yang berkantor di Jalan Indrapura itu akan menggelar rapat pimpinan diperluas khusus membahas persoalan tersebut dalam waktu dekat. Ini akan dibahas di rapat pimpinan. Ini semakin menarik ini pemirsa. Kalau sebelumnya kayaknya banyak yang tidak respon dan tidak ada respon dari para petinggi-petinggi dewan gitu ya, hanya para anggota saja yang merespon. Ketua DPD Jatim Kusnadi mengaku banyak mendapat masukan dari anggota DPD Jatim baik secara lisan maupun tertulis menyangkut kekhawatiran
pembahasan PAPBD Jatim jika Sekda Prof Jatim masih dijabat seorang pelaksana harian PLH bisa cacat hukum. Ini pemirsa. Kekhawatiran beberapa anggota DPRD Jatim itu disampaikan ke saya baik secara lisan maupun tertulis, karena itu pimpinan DPRD Jatim menganggap perlu untuk segera ditindaklanjuti terus nanti saat dikonfirmasi Selasa ini tanggal 28, yang benar ini tanggal 24 ya, 21. Lebih jauh, mantan dosen FH Untak Surabaya ini menjelaskan bahwa masukan dari beberapa anggota DPRD Jatim itu murni atas dasar kepedulian sebagai sesama pemangku pemerintahan daerah dan hasil kajian, sehingga jangan sampai disalahartikan like and dislike terhadap sosok PLH Sekda Prof Jatim. Heru Cahyono. Ini begini nih kalau politisi begini ini ya. Anunya apa namanya? Gaya komentarnya, gaya berpendapatnya seperti itu. Mereka khawatir jika status Sekda Prof masih PLH apakah tidak bertentangan dengan Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah, sebab pembahasan PAPBD Jatim jika ketua tim anggaran masih dijabat PLH apakah tidak cacat hukum Perda PAPBD Jatim yang akan disahkan nanti, ungkap Kusnadi. Dan sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ini pemirsa, sampai ke bawah selesai. Kita usik pemirsa. Ketua DPRD Jatim Bapak Kusnadi sudah merespon dan akan menindaklanjuti persoalan ini ke Rapim gitu ya, rapat pimpinan, dan ini mungkin akan lebih diseriusi tentang persoalan ini meskipun dianggap terlambat gitu ya, tapi ini sudah daripada tidak sama sekali itu dibiarkan begitu saja seolah-olah di Jawa Timur tidak ada DPRD-nya gitu ya. Seperti itu pemirsa. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT dengan ketentuan pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT jabatan administrator jabatan pengawas, dan pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT jabatan pengawas. Nah, patut diperhatikan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Hakim tadi bahwa memang 6 bulan ya batasannya. Ini akan bisa menimbulkan gugatan yang macam-macam. Pertama, gugatan sengketa tata usaha negara atas objek surat perintah, kalau memang bukan SK. Yang kedua, bisa juga menimbulkan gugatan UUD atau on-rate matter overhead. Menurut saya, seperti Mendagri tidak melakukan tindakan atas kesalahan, itu sebenarnya juga masih bisa digugat secara UUD atau on-rate matter overhead. Itu yang pertama. Pertanyaan saya adalah, seumpama ada orang menggugat, tetapi kita kesulitan mengakses atau mendapatkan objek gugatan, surat perintah tidak dipublikasi umpama, apakah itu akan menimbulkan cacat formil dalam gugatan itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi Pak Riawan itu juga mengatakan pembatalan dengan menggunakan asas contrarius actus. Nah, upayanya menurut saya bukan upaya yudisial, tapi upaya administratif. Pertanyaannya adalah, apakah upaya administratif itu bersifat wajib? Setahu saya kalau di Undang-Undang 586 pasal 42 kalau nggak keliru ya, yang bersifat wajib itu adalah kalau tersedia lembaga lain untuk menyelesaikan dengan banding administratif. Dan kayaknya ada benarnya juga apa yang dikatakan Jaka Jatim gitu ya.
Ini bisa-bisa memang Bapak Heru ini akan diangkat sebagai PLH Sekda Jatim seumur hidup tanpa batas, seumur hidup. Ini luar biasa, angling dharmanya masa milenial untuk di Jawa Timur. Kalau demikian memang sudah berulang-ulang ada teguran dari Dewan, dari Komisi A, dari di beberapa fraksi di DPRD Jawa Timur terkait dengan status dari PLH Sekda Jawa Timur ini sampai detik ini masih tidak tergoyahkan gitu ya, bahwa itu mungkin dianggap sebuah benar dan sangat dibutuhkan Bapak Heru ini oleh Pemprov Jatim, sehingga meskipun banyak kontroversi secara hukum bahwa status PLH itu tidak tepat sebetulnya disandang oleh Bapak Heru, dan sempat juga ada pihak-pihak yang melakukan langkah hukum dan keberatan juga sudah banyak gitu ya, elemen-elemen masyarakat Jawa Timur yang sudah mengoreksi intinya terhadap penetapan dan juga penunjukan ya, atau penunjukan Pak Heru sebagai PLH Sekda Provinsi Jawa Timur. Bu Gubernur, saya yakin Bu Gubernur sudah mendengar ini. Saya yakin Bu Gubernur sudah mendengar, sudah tahu, sudah paham, sangat mengerti bahwa ada kontroversi secara hukum dari status PLH Pak Sekda ini. Tapi sampai hari ini masih tetap dibiarkan, masih tetap dipertahankan, masih tetap tidak digubris gitu ya, koreksi-koreksi yang datang dari berbagai elemen masyarakat itu, dan seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran yang betul harus dipertahankan, yang harus diperjuangkan dan harus dibela oleh Ibu Gubernur, sehingga koreksi-koreksi konstruktif yang datang dari para aktivis, yang datang dari akademisi, yang datang dari politisi, yang datang dari berbagai pihak, justru tidak bisa menggoyahkan ya keimanan Ibu Gubernur, keimanan politik Ibu Gubernur untuk terus mempertahankan Bapak Sekda, Bapak Heru ini sebagai PLH Sekda Provinsi Jawa Timur.